Kalau pernyataan Yeshua dalam Aramaik begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dr. Rita Wahyu tidak punya kompetensi dalam bahasa Indonesia, ya baca tulisannya sakit mata. Ya, Allah tidak bisa diganti dengan Allah. Allah itu ada bentuk tunggal, ada bentuk jamak. Bentuk jamaknya Allah. Sepakat. Sementara Ya, Allah tidak ada bentuk. Allah tidak ada bentuk jamaknya. Sepakat, teman-teman. Itu kalau kita lihat dari sisi kompetensi bahasa, nggak punya gitu. Makanya pada saat saya bicara sama Pak Anwar Chen, ini pakar bahasa Yunani, ya, kepala penerjemah LAI tahun 2021, ya, saya bicara sama beliau, saya kasih tahu ya, yang bagus tuh bagaimana di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia setuju sama saya, makanya mengoreksi atau merevisi terjemahan TB LAI tahun 2023 kemarin kan terbit tuh, udah ada kemajuan itu. Setelah puluhan tahun nggak ada revisi sama sekali. Ya. Nah, kata Allah di situ berkurang. Nah, yang lain-lainnya itu lebih mendekati menjadi lebih baik lah gitu. Nah, kita harus apresiasi. Nanti lama-lama terjemahan LAI itu sama seperti terjemahan saya atau terjemahan YLT, itu tidak ada kata Allah sama sekali. Jadi teman-teman Kristen yang sudah terbiasa menyembah Allah itu akan tahu sebenarnya mereka ini sedang ada di dalam teologi yang berbeda dengan ajaran Yeshua asli. Begitu juga teman-teman Muslim nih yang sering baca kitab-kitabnya Kristen ya, kitab-kitab PB gitu, yang sering berpikir kalau Yesus itu adalah utusannya Allah gitu. Nah, teman-teman Muslim juga bisa sadar gitu, oh nggak ada hubungannya ternyata di dalam kitabnya Kristen tidak ada kata Allah, tidak ada Allah di situ. Siap, saya sepakat ya. Tidak ada kata Allah di dalam kitabnya orang Kristen. Itu poin saya. Nah, Dr. Rita Wahyu itu sama seperti Dr. Bambang Nursena dan rohaniawan Kristen pada umumnya di Indonesia. Nah, mereka ini adalah Kristen-Kristen yang mengajar Kristen lainnya untuk menyembah Allah. Ini bisa saya bilang ini Kristen sinkretis atau Kristen politeis. Ya. Sinkretis karena ini Allah itu sosok sembahan yang aslinya itu dari Arab. Kalau kita lihat ya di dalam sejarah itu tidak ada di dalam Kanaan ya, itu nggak ada. Orang Kanaan tidak menyembah kepada Allah. Ya, orang Kanaan, ingat ya, sejarah. Orang Kanaan tidak menyembah Allah, tapi menyembah El, dan berhalanya ada. Iya, itu. Nah, jadi kita ya mesti posisikan ini kitab suci ini dengan sebaik mungkin ya. Ini kalau memang di situ ada kata Allah ya mari kita sama-sama menyembahnya. Tapi kalau itu tidak ada, ya kita harus dengan jujur juga. Kita harus seperti gini, jangan seperti katak di dalam tempurung. Tempurung itu teologia sinkretis tadi gitu. Jadi begitu kita baca data-data sejarah ya tentang berbagai dokumen kuno ya yang menyatakan tentang sesembahan umat Kristen Yahudi itu seperti apa, itu nggak bisa dipahami dengan baik karena ini ada tempurung teologi sinkretis yang ada di sekeliling kita gitu. Ini tempurungnya itu harus dijungkir balikan dulu. Kita harus keluar dari tempurung tersebut untuk bisa melihat dengan fair data-data sejarah. Bang Aldo, ya. Aku mau minta konfirmasi, berarti Isa itu bukan Yesus ya? Di dalam teologi kami itu berbeda jauh. Tapi kita harus hormati ini siapa yang ngomong itu sama. Ya udah kita hormati aja ya. Sebagai bukti kita ini adalah orang toleran. Toleran itu artinya apa? Artinya itu panjang kalau kita lihat di KBBI, tapi kata kuncinya adalah membiarkan. Membiarkan dari kata tolerir. Jadi kalau ada yang bilang Yeshua itu, kayak gue nih, ya gue kayak Tom Cruise, terserah gitu.
Orang itu harus membiarkan, itu adalah opini saya. Tapi kalau kita lihat dari data ya, nih saya jelasin. Isa itu diutus sama Tuhan yang bernama Allah. Itu saklek. Kita harus hormat itu yang ada di dalam referensi. Yeshua ini tidak ada hubungannya sama Allah itu. Ya, kami tidak mengenal Yeshua. Sepakat. Kami tidak mengenal Yeshua ya. Sebagaimana kami tidak mengenal Yahweh dan kami tidak mengenal Yeshua, apalagi Yesus. Nah, nanti saya jelaskan konstruksi berpikirnya ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu yang sudah masuk teman-teman. Saya punya poin yang sangat penting ingin saya siarkan pada malam ini terkait Isa dan Yesus ya. Isa dan Yesus. Oke, saya sapa dulu Bang tukang daging nih yang dari tadi sudah lebih masuk duluan. Silakan bernarasi maksimal 2 menit, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini ya, untuk mengidentifikasi makna suatu kata itu ada 2 pendekatan linguistik yang bisa kita pakai ya. Pertama itu pendekatan linguistik secara sinkronis dan yang kedua secara diakronis ya. Sinkronis maksudnya adalah memahami makna kata itu berdasarkan waktu, tempat, dan peradaban tertentu ya. Misalnya di Indonesia, mana kata kucing dipahami oleh masyarakat Indonesia ya merujuk kepada objek yang ini gitu. Ya secara formalnya bisa kita lihat di kamus ya. Atau inilah kamus gitu. Nah, kedua secara diakronis ya, di luar dari itu ya, waktu dan tempat peradaban tertentu itu. Nah, di sini ada perubahan-perubahan kata, termasuk perubahan makna yang sebenarnya merupakan asal-usul kata yang sama gitu. Ada yang terinfleksi, ada yang terderivasi. Terinfleksi maksudnya ya, kata itu ada perubahan sedikit, tetapi tidak berubah maknanya gitu. Sepakat. Nah, ada yang kemudian terderivasi ya. Ya, terderivasi dia tidak hanya berubah, tetapi berubah maknanya juga sekalian gitu. Contohnya kata kalimat dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, itu derivasi itu ya. Nah, kalau konteks Isa itu ya seperti itu tadi. Lebih tepat disebut terinfleksi dia ya. Karena ada kaidah-kaidah bahasa pada daerah tertentu yang menyebabkan kata itu mengalami perbedaan pengucapan ya, seperti bahasa Arab dan bahasa Ibrani ya. Kalau kaidah bahasa Ibrani yang menambahkan huruf yod di awal kata yang berhuruf vokal ya, Ismail tambahin yod, Ismail. Ishak gitu. Nah, termasuk isu jadi Yesu ya, kalau Bang Ben lah yang lebih paham ini. Yesu kalau nggak salah, atau ya Yesua itu tadi. Bergeser ke Yunani, ditambah lagi kaidah bahasanya Yunani atau Latin gitu ya. Tambah huruf S, jadi Yesus gitu. Nah, sebenarnya dia merujuk kepada orang yang sama, tetapi ya versi ceritanya berbeda-beda begitu. Nah, itu aja dulu nih. Makasih. Oke, terima kasih. Saya belum menyampaikan sudut pandang saya, Bang Ben, silakan. Ya, assalamualaikum. Menarik bicara tentang transliterasi ini. Jadi memang kalau di linguistik ada ya transliterasi ya. Ketika kata Ismail menjadi kata Ismail, kata Yitzhak menjadi Ishak, atau bahkan kata Yisrael menjadi Israel. Maka sebuah hal yang masih masuk akal ketika kata Yeshua bisa menjadi Ishu atau Isa. Jadi ini kalau kita bicara transliterasi ya, ini beda dengan yang disorot dengan tentang Aldo tentang masalah belief itu, apakah
Isa dengan Yesua yang ada di Quran itu hal yang sama atau beda? Saya tidak bicara itu, saya bicara transliterasi, karena bagaimanapun juga dalam dunia linguistik ada yang namanya transliterasi gitu loh. Ada. Ketika kata setuju. Yuhana menjadi Yohanes, menjadi Yahya, itu juga transliterasi sebenarnya. Jadi seperti yang dikatakan abang saya, bang tukang daging, ada yang namanya infleksi, ada yang namanya derivasi. Setelah infleksi itu hal yang biasa dalam dunia transliterasi ya, dalam linguistik itu hal yang wajar gitu loh. Mungkin ketika sama dengan apa ya? Mungkin kalau Bang Jibril itu tahu itu, kalau dialek British UK dengan versus dialek Australia itu juga beda kan ya Bang Jibril ya. Kalau kita lihat beda itu. Pasti. Itu juga ada sedikit banyak transliterasi, tapi itu tidak Seperti Malaysia dan makna, Indonesia gitu loh. juga ada Iya. perbedaan. Sama dengan ketika bahasa Melayu dengan bahasa Indo, transliterasi memang ada beberapa kata yang itu terjadi derivasi, berubah makna. Tapi kalau transliterasi secara umum biasanya memang nggak sampai merubah makna sih. Itu aja dulu nih. Nah, kita masuk ke ranah linguistik ya. Yeshua, Isoa atau Isa. Kita sepakati bahwa dalam ranah linguistik itu tidak menjadi polemik sebenarnya. Tapi kalau kita bicara tentang tokoh, tadi Mas Aldo sudah tidak sepakat dengan beberapa tokoh Kristen yang ada di Indonesia yang mengatakan salah satunya adalah Rita Wahyu, Bambang Nursena, Esra Soru, yang mereka membuat argumentasi bahwa sebenarnya yang dibicarakan ini tokohnya sama tapi perspektifnya berbeda. Nah, sebenarnya ini juga tidak menjadi masalah kemudian kalau seandainya Mas Aldo sebagai orang yang menolak sudut pandang ini paham tentang keyahudian. Yahudi mengatakan bahwa orang ini adalah nabi palsu. Kristen mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi. Sebenarnya ini sama, perspektifnya berbeda, tokoh yang dibicarakan sama. Kristen katakan Zuma itu penyesat. Tapi orang Islam mengatakan dia adalah orang yang menyampaikan kebenaran. Yang dibicarakan sama nggak? Informasi tentang orang ini berbeda. Itulah yang disebut sebagai tokoh yang sama dibicarakan dengan perspektif yang berbeda. Nah, saya termasuk sepakat dengan pandangan beberapa skolar ini, entah Rita Wahyu, Bambang Nursena, apapun lah kritikan Mas Aldo terhadap kredibilitas mereka. Tapi saya termasuk untuk sementara saat ini ya, dinamis ya, ilmu pengetahuan itu dinamis. Saat ini saya masih sepakat dengan mereka. Tapi terkait tentang tokohnya, artinya di sini tokohnya sama yang dibicarakan, tapi informasinya beda. Sepakat nggak saya dengan informasi Bible? Tidak. Nggak sepakat, saya tidak sepakat bahwa Yesus itu melakukan hal ini, hal itu, hal ini, hal itu dalam perspektif Bible. Nggak sepakat saya. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana sudut pandang Uniriva bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, loh itu bukan sudut pandang Islamologi, tapi itu sudut pandang Bible. Secara literal tertulis eksplisit, tidak perlu ditafsir pun, orang yang tidak sekolah pun paham bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan Tuhan, utusan Allah Bapa, yang adalah sembahannya Bani Israel menurut orang-orang Yahudi. Nah, sembahan ini apa? Ilah, Tuhan, God atau dewa. Ya tolong ya, kalian yang belajar bahasa-bahasa tolong di bawah jangan salah kaprah. Dewa sama dengan God sama dengan ilah. Allah, Eloah, Elohim. Nggak ada itu istilahnya Allah. Jangan menipu kalian di hadapan kami. Nah, jadi artinya apa? Bahwasannya kami umat Islam ini membantah perspektif Yahudi dan Kristen. Contoh, kami tidak terima, tidak sepakat, tapi ketidakterimaan kami tidak kami tunjukkan dengan ngamuk-ngamuk ke orang Yahudi, tonjok-tonjok orang Yahudi, tidak. Masuk ke ranah toleransi, membiarkan. Tapi kami ketika di ruang publik kami sampaikan argumentasi. Salah. Orang yang dipanggil orang Yahudi Yeshua, dipanggil oleh orang Syriak Ishoa, dipanggil orang Arab Isa, dipanggil orang Indonesia Yesus, dipanggil orang Inggris Yesus, itu bukanlah pengkhianat, nabi palsu, dan penghujat Tuhan. Seperti yang dituduhkan orang Yahudi, kan begitu? Loh, dasarnya apa? Ternyata dikonfirmasi, Al-Quran katakan bahwa tokoh bernama Isa ini adalah orang yang mana dia utusan Tuhan membawa ajaran benar. Nah, kemudian kami juga tidak sepakat kalau ada pernyataan dari umat Kristiani yang mengatakan bahwa dia itu Allah. Karena berdasarkan linguistik itu sudah salah kaprah. Lalu dikatakan dia Rabbul Alamin. Berdasarkan Bible kami minta bukti. Loh, mana dia Rabbul Alamin?
Mana data dan dalil yang menunjukkan dia Rabbul Alamin? Justru kami kok bertemu dalam Bible itu dia mengaku bahwa dia itu bukan orang yang memiliki kuasa baik di bumi maupun di akhirat. Lu datanya mana Unirifa? Pengakuan dia sendiri. Mari kita nanti masuk dalam ranah teologi diskusinya. Ini nanti perang ayat, perang pemahaman, panjang perjalanan kita. Kita tidak mau sampai ke situ karena yang ada di sini adalah orang-orang yang tidak suka dengan hal seperti itu. Bang Jibril lebih senang bahas sesuatu yang lebih fundamental. Kita kritisi sumbernya. Nah, sebelum ke Bang Jibril, saya kasih Bang Jibril waktu untuk nanti tentang kata Allah dan juga tentang Yesus dan Isa. Artinya apa? Umat Islam itu adalah umat yang diberitahukan bahwa Nabi ini dipanggil dengan sebutan Isa, Al-Masih gelarnya. Dia adalah seorang putra Maryam, bukan ibnu Allah, bukan ibnu seseorang, bukan ibnu pria manapun, tapi ibnu Maryam. Kalau kalian katakan bahwa Al-Quran itu salah, maka kalian bantah kebenaran Al-Quran. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, standarisasi kitab suci. Masuk karena critical text. Gitu loh. Ya. Masuk karena ini nanti. Apa definisi kitab suci? Apa definisi wahyu? Masuk karena itu, masuklah karena kajian ilmiahnya. Ya. Begitu teman-teman. Jadi jangan dicampur adukan semuanya. Saya katakan bahwa Yesus bukan Nabi Isa. Saya sudah pernah bilang loh. Saya sepakat dengan itu. Saya tidak percaya Nabi Isa terkutuk. Saya tidak percaya Nabi Isa itu sempat-sempatnya dilecehkan secara seksual oleh orang-orang Romawi. Bayangkan. Tapi saya percaya tokoh yang diceritakan oleh ketiga agama ini adalah orang yang sama. Itu pemahaman saya. Nanti kalau kita mau uji pemahaman boleh. Kok bisa? Alasan saya seperti apa? Seperti itu datangnya dari mana? Kita masuk ranah dialektika nanti. Tapi kita masuk ke dalam ranah ini dulu nih. Kata Allah, Isa dan Yesus, yang mana nanti Mas Aldo tadi sudah saya pertanyakan terkait tentang Allah itu adalah nama dewa. Lalu dia mengkonfirmasi bahwa itu dia mengambil literasi menurut para scholar yang mengatakan nama dewa, sementara saya sudah minta bukti. Ada nggak berhalanya Allah? Tidak ada sama sekali. Nah, silakan saya kasih waktu Bang Jibril. Silakan poin mana yang ingin Bang Jibril jelaskan, entah kata Allah, entah Yesus dengan Isa. Silakan Bang Jibril, waktu dan tempat saya persilakan. Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Iya, kalau soal ini kan soal perspektif ya. Yang satu dari Allah langsung lewat Al-Quran, yang lewat Nabi Muhammad juga. Yang satu lagi memang kental dengan riwayat pagan. Dan riwayat-riwayat dan cerita-ceritanya juga kental sekali dengan pagan. Contohnya di Wahyu 20:13, Matius 11:23, Lukas 10:15, Lukas 16:23, Kisah Para Rasul 2:27, Matius 16:18, Wahyu 1:18, Kisah Para Rasul. Itu di situ memuat nama-nama dewa pagan sebelum ini, sebelum Yesus atau zaman Yesus atau abad 1. Habis itu dari sumber yang valid, ini dari UNESCO, itu juga menjelaskan bahwa memang tempat kelahiran Yesus yang dibangga-banggakan yang di Bethlehem itu juga rupanya di dalam goa yang memang sama persis seperti dewa Zeus. Sementara penceritaan dalam Al-Quran itu di bawah pohon kurma. Jadi memang yang satu diceritakan oleh Tuhan yang Abrahamik, Tuhannya Ibrahim, sementara yang satu diceritakan oleh oknum-oknum pagan yang kita bisa lihat hasilnya. Nah, habis itu Tomb of Jesus juga, tempat kuburannya juga itu dibangun oleh Helena, ibu Konstantinopel, yang memang sebelum mengambil nama Kristen atau ajaran Kristen, dia juga berdewakan Zeus. Dan banyak ya, kental ya, maksudnya sampai ke ada cerita Matthew atau Matius kalau nggak salah, itu menceritakan soal begitu pihak atau oknum si Yesus ini meninggal atau digantung, ada peristiwa di mana orang-orang di dalam kuburan, orang-orang kudus bangun dan masuk ke dalam kota. Itu pagan sekali, itu nama ceritanya Antesteria, itu pengikut Dionysius. Kebetulan Dionysius juga dewa wine, dewa ini. Habis itu dari blood vessels, jadi minum wine dan makan roti. Itu penyembah Osiris.
Itu bread and wine, ya, communion mereka minum. Sampai gelas-gelasnya pun sama persis seperti penyembahan dewa Osiris. Nah, terlebih lagi kitab sucinya pun yang notabene-nya ditulis oleh, yang katanya diklaim oleh Paulus, itu di Acts 17:28 itu dia mengutip penyembah Zeus, itu jelas sekali. Tapi yang dikutip itu dari Aratus, bukunya Phanomena. Itu di situ Aratus mengatakan bahwa kami ini anak Zeus. Nah, sementara di situ Paulus mengutip bahwa ya kami anak Yesus atau kami anak Allah. Dia memang mengutip dari situ. Itu fakta yang bukan angan-angan atau cita-cita, itu memang faktanya. Dan itu ditunjukkan langsung oleh memang orang-orang pagan itu. Jadi memang jadi menurut saya ini memang jauh. Yang satu pagan sekali, yang satu Abrahamik sekali. Terlebih lagi kalau kita lihat Bapak Gereja yang bernama Justin Martyr itu setuju. Ini kalau saya baca sekarang, and when we ini pernyataan Justin Martyr ya. And when we say also the Word who is the first birth of God, who produced without sex union, and then he, Jesus Christ, our teacher, was crucified and died, rose again and ascended into heaven. We propound nothing different from what you believe. Nah, jadi Justin Martyr, Bapak Gereja abad 1, abad 2 pun bilang bahwa memang ajaran ini tidak lain dari ajaran-ajaran yang kamu sudah percayai, yaitu pagan-pagan sebelum ini. Jadi sepertinya ini udah jelas banget sih, yang satu Abrahamik, yang satu memang kental dengan paganisme. Itu aja sih, Uni. Silakan Uni. Ya, dilanjut Mas Aldo sama Bang Ben sama Bang Tukang Daging ya. Ini orang-orang yang diskusinya itu mereka mengutamakan literasi, linguistik, sudut pandang akademik teman-teman ya. Mas Aldo juga termasuk di dalamnya lah. Artinya insya Allah pada malam ini diskusi ini mungkin agak sedikit bikin kalian mengantuk, dan saya tidak ikut nimbrung dulu. Kenapa? Karena saya metodenya itu lebih ke metode acak-acak kalau saya ini ya. Jadi silakan dulu, lanjut dulu Bang Jibril sama Bang Tukang Daging, Bang Ben, Bang Aldo saling sharing ilmu aja. Nah, saya mau minum kopi campur Masako dulu. Lanjut. Bisa izin pamit bentar lagi ini ya. Iya, saya juga izin pamit ya, karena nih ada. Cuma sebelum saya keluar, saya izin dulu untuk bicara tentang serap menyerap ajaran pagan ke dalam berbagai budaya atau ke dalam berbagai agama. Sebenarnya ya, semua agama yang ada itu bagian dari budaya. Dan budaya yang ada itu bisa muncul akibat pengaruh dari budaya-budaya sebelumnya. Jadi agama-agama kita tuh terpapar sama ajaran pagan. Cuman ya, saya nggak mau bicara tentang agama Islam deh. Ya, saya bicara tentang agama saya, Kristen. Ya, nah ini banyak rohaniawan yang tidak mau jujur untuk menjelaskan di dalam kitab suci Kristen itu mana yang mitos ya, mana yang sejarah. Mitos-mitos ini tuh ada yang berasal kan dari budaya-budaya pagan yang lain. Saya ambil contoh ya. Kisah Adam dan Hawa. Kisah Adam dan Hawa ya, itu adalah kisah mitologi yang ada atau yang bersumber dari peradaban Sumeria. Itu aslinya. Yang ngomong bukan saya. Ada beberapa arkeolog, termasuk ya, ini termasuk seorang arkeolog muslim dari Malaysia, namanya Dr. Ghazan Tahayasin. Dia menulis nih dalam jurnalnya, ada ratusan halaman di situ. Judulnya adalah Quran and Archaeological Discovery. Ya.
Nah, dokter ini menjelaskan kalau di dalam jurnalnya itu ada gambar ya Sumerian seal. Jadi seperti artefak ya yang menggambarkan di situ ada gambar ular, ada gambar perempuan, pohon sama laki-laki. Yang beliau jelaskan ya, itu adalah kisah yang berasal dari Sumeria yang diestafetkan dari generasi ke generasi. Kemudian dicatat di Bible atau kitab Kejadian. Kemudian terakhir dicatat sama Itu namanya cylinder seal kan? Iya, cylinder Iya, seal oke. dari Sumeria. Sumeria itu ada ya 3.500 sebelum Masehi sampai 3.100 sebelum Masehi. Bangsa Israel ini keluar dari Mesir ya, itu diperkirakan 1.400 sebelum Masehi. Jadi kalau kitab Kejadian itu ditulis pada saat itu artinya ada rentang waktu 2.000 tahun. Nah, kisah ini tuh diestafetkan gitu sampai ke Mesir. Jadi di Mesir itu baru kemudian diterima sama bangsa Israel yang memang berasal dari sana. Jadi kita semua nih terpapar, cuma masalahnya nih ajaran agama yang kita yakini ini apakah ini berguna buat kita sendiri, menjadikan diri kita ini lebih baik dari diri kita kemarin. Entah itu mau dari asalnya pagan atau tidak, kita kan milih agama nih. Ya, milih aliran. Ya, milih kitab suci. Nah, kita mesti konsisten pada saat kita memilih itu. Ya, jadilah kalau Muslim jadilah Muslim yang baik. Orang Hindu jadilah orang Hindu yang baik. Kristen juga demikian. Nah, masalahnya kita mau jujur atau tidak gitu loh. Kebanyakan ini kalau di dalam kekristenan, kalau ada ya bukti-bukti arkeolog yang menyatakan oh ini sebenarnya ajaran dari Sumeria tadi ya, atau mungkin dari Kanaan ya, El itu adalah dewa tertinggi Kanaan, YHWH itu adalah dewa vulkanik ya. Ya menurut Dr. Jonde dan beberapa arkeolog ya terbaru, YHWH itu dewa di sana juga. Nah, banyak yang tutup mata atau pura-pura nggak lihat gitu. Tapi begitu ada data arkeologi atau data-data sains yang lain yang sejalan, wah mereka akan terima itu sebagai wah inilah benernya kitab suci saya gitu. Nah, seharusnya kita ya sebagai umat beragama yang rasional di abad 21 di mana sains itu udah berkembang, kita bisa memahami kitab suci kita nih isinya. Mana yang mitologi, mana yang sejarah, betul-betul sejarah. Dan kita pakai keduanya untuk kebaikan diri kita dulu. Ya, nggak perlu kita istilahnya jadi bahan perdebatan untuk orang lain gitu. Atau kita pakai karena kita tahu nih, ya kitab sucinya orang lain itu juga ada pagannya juga. Nah, kita expose untuk menyakiti hati penganutnya. Untuk apa gitu? Itu namanya tindakan yang intoleran jadinya. Oke, itu aja dari saya ya. Mungkin Oke, lain waktu Mas Aldo. saya coba Mau dengarkan share lebih tanggapan jauh dari ya. teman-teman yang lain dulu? Bentar, izin menarik Saya- ini sebelum turun Aldo, sebelum turun. Anggap aja lah kisah mulai Adam, Hawa, termasuk penciptaan manusia yang dikatakan dari tanah atau debu tanah itu adalah sebuah mitologi atau mitos. Terus motivasinya apa sih? Kok kok cerita mitos itu harus diinjek masuk ke dalam kitab suci? Apa sebenarnya Nah, ini motivasinya? pertanyaan kalau menurut bagus kamu? ya. Ini pertanyaan bagus, pertanyaan S2 lah gitu. Jadi bangsa Israel itu adalah bangsa monoteis setelah kaum ada kaum di Mesir ya. Kaum Aten itu yang monoteis gitu. Cuman ya, mereka ini hidup di sekeliling bangsa politeis. Ya, dan kisah-kisah di politeisme itu juga ada kisah penciptaan alam semesta, penciptaan manusia dengan berbagai versinya. Versi Sumeria beda sama versi Mesir, beda sama versi Babilonia. Nah, bangsa Israel ini kan beda, monoteis.
Nah, nenek moyang mereka tidak mau ya generasinya ini, masyarakat monoteis ini mengadopsi ya kisah dari bangsa-bangsa itu apa adanya. Oleh karena itu mereka modifikasi. Ya, itu kalau ada istilah namanya demitologisasi. Jadi diserap ya, memang dari cerita dari budaya yang lain nih diserap, tapi pada saat itu diajarkan itu dikosongkan, maknanya diisi sama makna yang baru. Jadi isinya adalah itu sebenarnya kisah-kisah mitologi atau kisah-kisah rakyat yang isinya pesan moral kebaikan. Misal kalau kita lihat kisah Adam di dalam kitab Beresit itu Adam manusia pertama dari tanah. Itu artinya manusia ini tidak boleh sombong. Ya, dia diperintahkan untuk boleh makan pohon ini tapi nggak boleh makan ini. Sebentar, itu sebentar, berarti Mas Aldo. manusia. Dari penjelasan Anda itu berarti Anda sepakat bahwa orang Bani Israel itu menjadi tradisi bagi mereka untuk menambahkan cerita-cerita mitologi ke dalam kitab suci mereka. Yes, yang ngomong kayak gini itu bukan saya, Dr. Nahum Sarna. Scientific itu adalah terbukti begitu. iya. Scientific, Nih, oke. kita nih ya. Kita Siap. ini tidak dari tanah. Kita ini evolusi dari spesies Jangan materinya dulu. sebelumnya. Saya paham. Ini saya bicara. Nggak. Ya, saya bicara tentang tentang info. sejarah, antropologi sejarah manusia. Ya, dengan berbagai budayanya dan agama hasil dari budaya tersebut. Dr. Nahum Sarna menjelaskan dengan jelas kejadian 1 sampai kejadian 11 itu adalah kisah kiasan atau mitologi. Ini adalah doktor Judaism ya, Rabi Yahudi dan juga seorang pakar Ancient Near East. Jadi emang cukup fair dia menjelaskan Itu ada di dalam kitab sucinya sendiri. orang Yahudi dan umat Kristen. Iya, gitu. Brother. Kebetulan Artinya kisah-kisah kebetulan, mitologi ya. itu ada di dalam kitab sucinya umat Yahudi dan Kristen. yes gitu. Kebetulan Thank you. ya. Khusus untuk Adam dan Hawa ada juga nih diliput di Quran gitu. Jadi sama lah kita sebenarnya, cuman ada Oke, yang mau nanti saya jawab. mengakui mau istilahnya tuh betul-betul mengakui itu, tidak nutup-nutupin. Tapi ada yang memang ini jujur seperti ini, apa adanya, seperti ilmuwan-ilmuwan itu yang tetap untuk memilih teis dengan agamanya masing-masing. Dr. Nahum Sarna itu Oke. dia adalah seorang rabi sampai dia mati. Oke. Ya, dia nggak menjadi Enggak. ateis. Saya langsung begini deh. Menurut Anda metodologi apa yang digunakan kira-kira? Metodologi apa yang bisa kita gunakan kira-kira untuk kita yang hadir di tahun 2024 ini? Untuk membedakan mana mitologi, mana fakta yang benar yang datang dari Tuhan. Kalau Anda adalah orang yang bertuhan, silakan dijawab metodologinya. Saya butuh metodologinya. Oke, pada saat kita membaca kitab suci, kita bandingkan dengan data arkeologi di luar kitab suci. Itu cara Artinya kitab suci itu disandarkan kepada data arkeologi. Iya, data arkeologi atau data sains modern. Jadi Iya. gini, ya sebagai contoh, ya ada yang itu jelas-jelas itu adalah mitologi. Ada yang sejarah, ya berarti bukan mitologi, tapi ada yang abu-abu. Nah, yang mitologi itu contohnya tadi ya, penciptaan alam semesta, ada 6 hari 7 hari Tuhan beristirahat, itu mitologi. Dari mana Anda tahu kalau Ya. itu mitologi? Dibandingkan dengan data sains yang ada sekarang. Sains Ya, sains scientific adalah metodologi mencari tahu dengan analisa penelitian-penelitian. Bagaimana mungkin Yes. kita bisa mengatakan tentang proses adanya Adam itu secara saintifik, karena tentu itu kesulitan ya kalau manusia zaman sekarang untuk mengkaji mengujinya untuk kembali ke zaman, harus ada teleportasi dulu atau harus ada Enggak dan lah. saya tahu ya. Anda sepakat tidak kalau arkeologi, tafsiran arkeologi itu tidak absolut kebenarannya? Sepakat tidak? Arkeologi, semua kebenaran tidak ada yang absolut. Terima Ajaran kasih. agama apalagi. Terima kasih. Ajaran Terima agama kasih. apalagi. Salah dikit, Ya. izin salah dikit. Terima kasih. Jadi kalau kita menyandarkan kasih. pada sains, Ini menarik ini, keren ini. izin. Ya semua Misalnya kita ya, punya
Saya habis ke Bang Ben, Uktilona Ya, itu izin Uni. Bang Jibril ya. Ini saya tertarik dengan Saya undur penyandaran diri dulu sebuah ya. Nih bentar udah Aldo waktunya dikit saya. aja. Saya coba bandingkan dikit Aldo. Jadi kalau kita tadi kan menyandarkan pada fakta sains ya. Misalnya ketika penciptaan semesta, ketika dulu Immanuel kan bilang steady state teori, bahwasanya semesta itu tidak mengembang, tapi dia steady, dia apa Dinamis adanya dia. seperti itu, tidak berkembang. Tapi semakin ke sini akhirnya ketika Edwin Hubble menemukan teleskop, oh ternyata semesta itu mengembang gitu loh. Dinamis, Artinya Bang di Ben. sini yang namanya sains itu sendiri Itu dinamis. Betul. Sains Yes. itu bukan absolut. Not absolute. Iya, bukan absolut. itu setuju. Ya, jadi Oke, mantap. makanya ini buat saya menarik gitu. Gua Ketika ngerti. kita menyandarkan kebenaran kitab suci pada sebuah kebenaran yang tidak absolut gitu. Ya sama menarik. Saya- seperti ya ini sama seperti kitab begini. suci tidak. Itu bukan Nah, itu kebenaran nanti, yang absolut. itu Ya. nanti. Saya gini. Saya akan jawab itu nanti, Mas Aldo dari sisi orang berteologi, orang beragama ya. Tapi nanti Anda sayangnya kan mau turun nih. Teman-teman, saya belum menyampaikan ide dan gagasan saya terkait argumentasi Mas Aldo terhadap saintifik dan juga kitab suci ya. Nanti saya sapa dulu Uktilona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi maaf ya, Uni langkahi dulu. Uktilona silakan. Jarang-jarang beliau naik. Silakan. Sampaikan. Your point. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Uni. Saya tertarik untuk naik karena Bang Aldo tadi menyebut beliau turun. Aduh, padahal saya mau bantah tuh sebenarnya. Ada poin Banyak penting ya. yang mohon maaf ya Bang Aldo, sayangnya Anda tadi ada poin penting yang sengaja sepertinya Anda sembunyikan dan saya izin untuk Yes. mengungkapkan ini. Jadi beliau tadi menyebut satu artikel jurnal ya, namanya Quran and Archaeological Discoveries Evidence from the Near East yang ditulis oleh Ghazan Toha Yassin ya. Iya. Nah, di sana beliau menyebut tentang tadi yang disebut Bang Jibril itu Sumerian seal. Sumerian Itu sebenarnya, cylinder seal. itu Yes. sebenarnya namanya cylinder seal, bukan Sumerian Ya, seal. Sumerian cylinder seal. Tapi beliau ini izin saya bacakan ya Uni Rifa ya, atau saya bukakan Silakan. ininya. Bukakan Openkan. saja buat Oke. knowledge Saya bagi izin orang-orang yang open cam. menyimak. Makasih Uni, saya izin open cam ya. Bang Aldo harusnya jangan turun dulu tadi. Karena ada poin penting nih yang beliau maunya menggiring bahwa kita ini sama-sama membahas tentang pagan. Nih, ini jurnalnya, artikelnya teman-teman ya. Ini yang penting. Ini namanya cylinder seal-nya itu, Sumerian cylinder seal. Ini yang penting. Nih. Ini ada kalimat ini loh. It seems to me that the story of Adam and Eve atau Hawa was transferred from one generation to another until reached Sumerian in the 3rd millennium BCE. Jadi maksudnya itu ada transfer cerita dari Adam Hawa sampai ke Sumerian. Jadi jangan dibalik gitu loh. Jangan dibalik seolah-olah Sumerian ada duluan, baru cerita Daripada Adam dan Adam. Hawa muncul. Iya, ini yang penting di sini. Sayangnya beliau udah turun ya. Mohon maaf tanpa mengira rasa hormat. Terus ada satu lagi nih. Ini ada bukan kesimpulan di abstraknya. Izin, maaf agak panjang nih. Di abstraknya ini ada kalimat yang penting teman-temannya, ini menguatkan keimanan kita. Saya pribadi sebagai orang yang pernah murtad gitu ya, alhamdulillah. Ini, as can be seen, the information provided by the Quran about events of the past is in total agreement with historical information. This is another evidence of the fact that the Quran is the word of Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi artinya di sini dinyatakan oleh beliau yang menulis ini ya bahwa informasi atau data-data yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim itu tentang kejadian-kejadian di masa lampau itu sesuai in total agreement ya dengan informasi-informasi historical, sesuai data, sesuai sejarah. Oke. This is another. Nah, satu lagi terakhir nih, saya Siap, masuk lanjut sayang. conclusion. Saya masuk ke Yes, conclusionnya ya. Your Sedikit aja. time. Aku sebenarnya kangen. Ini aku diskusi. kangen banget ini sama beliau ini nih. Masya Allah, aku yang kangen. Dalam Nah, ya. ini yang penting juga nih. Nih ya, the Quran proves to be the most important sources to solve archaeological data. Yet, according to the research carried out on the inscription, archaeologists managed to uncover some names of cities and names of the prophets. Bla bla bla. Jadi teman-teman, mohon maaf saya tutup dulu.
Intinya sebenarnya data yang beliau tadi sampaikan itu justru sebenarnya memperkuat bahwa apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, astagfirullahaladzim ya Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu justru sesuai dengan data-data arkeologis. Jadi jangan di framing seolah-olah apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an itu bersifat apa tadi namanya mistik atau sesuai dengan apa tadi nyebutnya Uni? Mitologis ya. Berisi mitologi saja. Itu saja uniku saya. Ya. Allahu Akbar. Terima kasih. Masya Aku Allah. tutup. Apa kabar? Astagfirullahaladzim. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. alhamdulillah. Ditunggu kedatangannya selalu di room Unirifa ya. Kalau perlu ajak Bang Farhan sekali-sekali. Kita harus back to masa-masa dulu ya. Kalau memang kita perlu juga untuk memberikan edukasi terkait Islam, Kristen atau sejarahnya dalam ranah saintifik ya. Karena itu adalah kajian dari Ukti Lona dan teman-teman lain. Ya jadi gini. Iya lanjut sayang. Ya lanjut. Enggak, udah selesai. Lanjut. Oke. Sebelum saya menyampaikan poin saya terkait tentang statement Bang Aldo, ya tadi sudah berapa kali ya, 2 kali pertanyaan saya dikonfirmasi oleh beliau dan itu adalah bantahan sebenarnya. Konfirmasi itu bantahan. Yang pertama, tuduhan bahwa Allah adalah nama dewa. Saya tanya mana berhalanya, tidak pernah ada. Tidak pernah ada berhala bernama Allah. Ya, itu bukti bahwa apa yang disampaikan kalau ada orang yang memanggil nama Allah lalu itu dikatakan Tuhan, itu hal yang wajar. Kenapa? Nama Tuhan itu pasti sudah lebih dulu ada sebelum kata Allah itu ada. Ya, Tuhan itu sudah ada. Dan ketika kata Allah itu belum ada, maka ketika sudah ada peradaban yang menggunakan bahasa, tetap pasti sudah ada. Tapi kita tidak bisa kembali ke masa lampau untuk membuktikannya secara arkeolog. Tapi kembali lagi, kitab suci yang bersandarkan kebenarannya kepada data analisa manusia, ini yang namanya berbahaya. Ya berbahaya, kenapa? Pertama, saya sudah katakan, kita sepakati bersama secara akademik. Arkeologi, ya, arkeologi ini adalah salah satu ilmu, mohon maaf, salah satu cabang ilmu yang dimana ini tidak bisa dikatakan absolut kebenarannya. Karena dia berdasarkan tafsiran, rekonstruksi ulang atas apa yang terjadi di masa lampau dengan bukti-bukti